Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nurmalia Fatma. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 221063105048. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari relasi dan fungsi itu sendiri. Nah, yang pertama, definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau disebut juga dengan kodomain. Anggota himpunan dari daerah asal akan dipasangkan dengan anggota himpunan dari daerah kawan sesuai dengan relasinya. Untuk definisi dari fungsi, fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan daerah kodomain, di mana setiap anggota domain akan tepat dipasangkan dengan satu anggota kodomain. Artinya, fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Nah, setiap fungsi sudah bisa dipastikan merupakan sebuah relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita mempunyai gambar yang mana merupakan relasi dan mana yang merupakan fungsi. Untuk gambar diagram yang pertama, itu merupakan relasi, namun bukan fungsi. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada diagram ini terdapat suatu hubungan, maka disebut dengan relasi. Namun, bukan fungsi, karena terdapat satu anggota di daerah domain yang memiliki dua pasangan. Nah, untuk gambar yang kedua, itu merupakan relasi dan juga merupakan fungsi. Mengapa? Karena terdapat hubungan di antara dua daerah, yaitu daerah domain dan daerah kodomain, sehingga disebut dengan relasi, dan semua anggota di daerah domain itu hanya memiliki satu pasangan, sehingga dikatakan sebuah fungsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai penyajian relasi. Ada beberapa cara dalam penyajian relasi, yaitu yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menawarkan hubungan antara dua himpunan dalam suatu diagram, dan ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang lain. Nah, misalkan ada himpunan A, yaitu himpunan bilangan genap yang kurang dari 8, dan himpunan B, yaitu ada 3, 4, 5, dan 7. Jika hubungan A ke himpunan B ialah hubungan kurang dari, maka nyatakan hubungan tersebut dengan memakai diagram panah. Nah, untuk menjawabnya, di sini kita mempunyai himpunan A, yaitu 2, 4, dan 6, serta himpunan B, yaitu 3, 4, 5, dan 7. Mengapa A, 2, 4, dan 6? Karena yang kita tahu himpunan A-nya yaitu himpunan bilangan genap yang kurang dari 8. Nah, untuk diagram panahnya, seperti pada gambar. 2 memiliki hubungan dengan 3, 4, 5, dan 7. 5 memiliki hubungan dengan 7, dan 6 memiliki hubungan dengan 7. Oke, yang kedua yaitu penyajian dengan tabel. Kolom pertama pada tabel itu menyatakan daerah asal atau domain, sedangkan kolom yang kedua itu menyatakan daerah hasil atau kodomain. Nah, sebagai contoh, di sini kita memiliki himpunan P dan himpunan Q, yang terdiri dari himpunan P-nya 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan himpunan Q-nya ada 2, 4, 8, 9, 15, 4, dan 8. Nah, di sini terlihat bahwa 2 memiliki hubungan dengan 2, 2 memiliki hubungan dengan 4, 2 memiliki hubungan dengan 8, 3 dengan 9, 3 dengan 15, 4 dengan 4, dan 4 dengan 8. Untuk penyajian yang ketiga yaitu dengan pasangan berurutan. Cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan yaitu pasangan diletakkan di dalam kurung dan dipisahkan oleh tanda koma. Nah, anggota himpunan pertama itu yaitu himpunan A diletakkan pada bagian depan. Sedangkan untuk anggota himpunan kedua yaitu anggota himpunan B diletakkan di belakangnya.
Nah, misalkan kita punya himpunan C sama dengan X di mana X kurang dari 7, X ialah bilangan ganjil, dan D beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika hubungan antara himpunan C ke himpunan D ialah hubungan faktor dari, nah maka nyatakan hubungan himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menjawabnya, di sini kita punya himpunan C-nya yaitu 1, 3, dan 5, serta himpunan D-nya ada 2, 4, 6, 8, dan 10, maka relasi C ke D ialah faktor dari. Nah, dari sini bisa kita tulis himpunan pasangan berurutannya yaitu R sama dengan 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 1,10, 3,6, dan 5,10, di mana 1 merupakan faktor dari 2, 1 merupakan faktor dari 4, dan seterusnya. Nah, untuk yang keempat itu penyajian dengan menggunakan matriks. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A, yaitu ada A1, A2 sampai dengan AM, dan himpunan B yaitu B1, B2, dan sampai dengan Bn. Nah, maka relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan Mij, dengan I sama dengan 1,2 sampai dengan M, dan J sama dengan 1,2 sampai dengan N. Nah, agar lebih jelasnya, di sini ada bentuk matriks, yaitu M sama dengan, untuk barisnya kita punya A1, A2 sampai dengan AM, untuk kolomnya kita punya B1, B2 sampai dengan Bn, maka untuk yang pertama itu ada M11, itu dari baris A1 dan kolom B1, dan untuk M12 itu dari baris 1, kolom 2, atau baris A1, kolom B2, sampai dengan ada M1N, itu dari baris 1 atau baris A1 dan kolom Bn. Dan seterusnya kita tuliskan. Nah, untuk cara penyajian yang terakhir itu dengan menggunakan graf berarah. Pada relasi sebuah himpunan dapat disajikan secara grafis dengan graf berarah. Nah, misalkan kita mempunyai relasi dari himpunan A, B, C, D. Kita punya A, B, B, C, B, D, C, 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 A, C, D, dan D, B. Maka relasi R dapat disajikan dalam bentuk graf berarah seperti pada gambar. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa A memiliki hubungan ke B, B ke C, B ke D, C ke C itu sendiri, kita lihat tanda panahnya. Lalu ada C ke A, C ke D, dan D ke B. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai kombinasi atau mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, beda sangkup itu akan termasuk ke dalam himpunan itu sendiri atau akan tetap berlaku. Nah, jika ada R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1 gabung R2, R1 iris R2, R1 selisih R2, dan R1 beda sangkup R2 juga adalah relasi dari A ke B. Misalkan ada himpunan A yaitu ABC dan himpunan B yaitu ABCD. Relasi R1-nya ada A, A, B, B, dan C, C. Relasi R2-nya ada A, B, A, C, dan A, D. Sehingga R1 iris R2-nya ada A, R1 gabung R2-nya ada A, B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Ini merupakan gabungan dari R1 dan R2. Lalu ada selisih dari R1 dan R2, itu merupakan anggota R1 yang tidak terdapat di R2. Maka ada B, B, dan C, C. Lalu ada R2 selisih R1, itu merupakan anggota di R2 yang tidak ada di R1. Ada AB, AC, dan AD. Lalu R1 beda sangkup R2 itu merupakan anggota di antara atau dari R1 dan R2, namun tidak sama atau tidak ada di keduanya.
maka ada B, C, C, A, B, A, C, dan A, D. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis relasi. Namun yang akan kita bahas lebih jauh di sini yaitu mengenai relasi yang pertama, yaitu relasi inverse. Misalkan R merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dinyatakan dengan relasi B ke A. Maka itu adalah kebalikannya ya. Inverse itu kebalikan, yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk ke dalam R. Jadi ketika dibalik juga akan tetap merupakan bagian dari R, atau dapat diartikan sebagai kebalikannya ditulis dalam notasi himpunan, yaitu R pangkat minus 1 atau R inverse sama dengan B, A, di mana A, B itu anggota R. Nah, sebagai contoh di sini kita memiliki himpunan. Sebagai contoh di sini kita memiliki himpunan A, yaitu ada 1,2,3 dan himpunan B-nya ada X, Y. Sehingga relasi R-nya sama dengan 1,X, 1,Y, dan 3,X. Harus diingat di sini merupakan relasi A ke B. Ya, A dari A ke B. Nah, untuk R inverse-nya itu X,1, Y,1, dan X,3. Nah, ini merupakan kebalikannya atau inverse dari B ke A. Seperti itu. Untuk yang kedua itu ada relasi refleksif. R disebut relasi refleksif jika setiap anggota dalam A berelasi dengan dirinya sendiri. Lalu ada relasi simetris. Relasi R bersifat simetris jika untuk setiap A, B itu anggota R, berlaku B, A anggota R juga. Nah, yang keempat relasi antisimetris, yaitu relasi R dari A ke B dikatakan antisimetris jika untuk setiap A, B itu anggota R dan B, A itu anggota R juga, maka akan berlaku A sama dengan B. Nah, untuk relasi transitif itu misalkan R suatu relasi dalam himpunan A ke B, maka R disebut relasi transitif jika berlaku A, B anggota R dan B, C anggota R, maka akan terjadi A, C itu anggota R juga. Dengan kata lain, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A juga otomatis akan berelasi dengan C. Nah, untuk yang terakhir itu ada jenis relasi ekuivalen. Nah, relasi ekuivalen ini merupakan relasi R bersifat ekuivalen jika relasi tersebut termasuk ke dalam refleksif, simetris, dan transitif. Jika sebuah relasi itu tergolong ke dalam refleksif, simetris, dan transitif, maka bisa dikatakan ekuivalen. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai fungsi. Setelah tadi kita mengetahui definisi dari fungsi, selanjutnya kita akan mengetahui notasi fungsi. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dituliskan dengan notasi F, titik 2A panah B atau dibaca dengan F, dari A ke B, jika fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B, maka Y merupakan peta dari X sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Nah, apa sih syarat sebuah fungsi itu? Ada syarat khusus yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan menjadi sebuah fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan, mohon maaf. Jadi tidak boleh ada anggota di domain yang tidak memiliki pasangan. Artinya seluruh anggota di domain harus memiliki pasangan. Dan yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Nah, lalu ada juga loh sifat-sifat fungsi. Nah, yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu. Fungsi injektif adalah fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen domain. Nah, fungsi injektif disebut juga dengan fungsi satu-satu karena setiap elemen kodomain hanya boleh berelasi satu kali. Berikut beberapa contohnya. Nah, untuk gambar diagram yang pertama itu dari himpunan A ke himpunan B, itu merupakan fungsi injektif. Kenapa? Karena di daerah kodomainnya itu hanya memiliki satu saja pasangan atau hanya berelasi dengan satu saja, sehingga disebut dengan fungsi injektif. Sedangkan fungsi yang kedua juga sama, karena daerah di kodomain hanya memiliki satu saja relasi ke himpunan
yang ada di domain. Nah, sedangkan yang ketiga ini E ke F itu bukan merupakan fungsi injektif. Kenapa? Bisa kita lihat di G itu dia memiliki dua cabang atau dua hubungan sehingga tidak bisa dikatakan sebagai fungsi injektif. Nah, untuk yang kedua itu ada fungsi surjektif atau onto. Fungsi surjektif adalah fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen di domain. Nah, dapat kita lihat dari himpunan A ke B ini di gambar yang pertama itu fungsi surjektif. Karena semua anggota di kodomain itu memiliki pasangan atau tidak ada yang kosong. Begitu pula dengan gambar yang kedua C ke D itu sama. Nah, di sini yang ketiga itu bukan fungsi surjektif. Kenapa? Dapat kita lihat H ini yang berwarna merah itu tidak memiliki pasangan sehingga tidak bisa dikatakan sebagai fungsi surjektif. Nah, untuk yang ketiga itu ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif ini adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Nah, jadi ketika suatu fungsi sudah memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif, maka dapat dikatakan sebagai fungsi bijektif. Nah, untuk gambar yang pertama itu yang ada dari himpunan A ke himpunan B, itu fungsi bijektif karena termasuk ke dalam fungsi injektif, yaitu karena daerah di kodomainnya itu berelasi satu-satu dan termasuk ke dalam fungsi subjektif karena semua anggota di kodomain juga memiliki relasi sehingga otomatis akan menjadi fungsi bijektif. Begitu juga dengan gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Nah, mungkin itu saja yang dapat